Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemas Hendrinda Adam, NRP 0819040049 dari kelas D4 TP 3B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan yang dibuat untuk memenuhi UTS pompa dan kompresor, latihan dan pendalaman. Ada 4 bahasan utama yang akan kita bahas. Yang pertama ada kasus sistem pemompaan, dilanjutkan perhitungan kebutuhan head, kemudian selanjutnya proses pemilihan pompa, dan yang terakhir pengecekan kecukupan dari NPSH. Nah, yang pertama ada kasus sistem pemompaan. Kasus yang saya ambil di sini ada perancangan pompa sentrifugal untuk water treatment plant kapasitas 400 meter kubik per hour pada kawasan industri Karawang. Deskripsi kasusnya, perancangan pompa sentrifugal ini dilakukan untuk kebutuhan penyaluran air baku pada water treatment plant kawasan industri Karawang yang akan diolah menjadi air bersih dengan kapasitas 400 meter kubik per hour yang berjarak dari Tarum Barat sampai lokasi water treatment plant sejauh kurang lebih 300 meter. Penyaluran air baku ke water treatment plant membutuhkan spesifikasi pompa yang sesuai. Pemilihan pompa yang sesuai dilakukan dengan perhitungan yang akurat sesuai dengan data yang ada serta survei lapangan. Analisa yang dilakukan meliputi total head pompa, daya pompa, pemilihan jenis impeller, serta diameter pipa yang akan digunakan. Spesifikasi pompa intake ini akan didapatkan sesuai dengan kebutuhan apabila perancangannya dilakukan dengan cermat dan tepat. Nah, ada reservoir hisapnya di sini adalah sungai, kemudian reservoir buang water treatment plant, kemudian ada tipe fluidanya air baku, ya, debit yang diinginkan atau debit required 400 meter kubik per hour. Nah, ini merupakan rute jalur pipanya dari Tarum Barat River atau Sungai Tarum Barat ini, kemudian dipasang water intake kurang lebih 50 meter dari sungai, lalu ditransmisikan melalui water transmission pipe, kemudian sampai ke WTP atau water treatment plant. Nah, ini ada elevasi dan panjang pipa. Panjang pipanya 300 meter, kemudian elevasinya 7 meter ini dari air dari Tarum Barat Rivernya. Nah, kemudian ada perhitungan kebutuhan head system. Penentuan Mayer loss dan minor loss coefficient. Nah, di sini koefisien kerugian Mayer suction ini didapatkan dari rumus faktor gesekan suction dikali panjang pipa suction dibagi diameter pipa suction terpilih. Nah, kemudian ada juga di sini koefisien kerugian Mayer discharge. Ini juga didapatkan dari rumus faktor gesekan discharge dikali panjang pipa discharge dibagi diameter pipa discharge terpilih. Di sini juga ada fitting yang terlampir pada data berikut. Nah, di sini didapatkan juga koefisien kerugian Mayer total tertera sebagai berikut. Kemudian ada penentuan total loss coefficient dan head loss. Koefisien kerugian total ini didapatkan dari rumus koefisien kerugian Mayer plus koefisien kerugian minor. Nah, head loss ini juga didapatkan melalui persamaan koefisien kerugian total dikali Verec kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Gravitasi yang dipakai itu 9,81 meter per second kuadrat. Kemudian ada penentuan kebutuhan head system. Head pompa dibutuhkan sistem atau HPREC itu nilainya 85,67 ini didapatkan dari rumus debit required kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Gravitasinya juga sama 9,81, kemudian dikali 1 per luas discharge kuadrat dikurangi 1 per luas suction kuadrat
kemudian ditambah selisih head statis discharge suction, kemudian ditambah head loss. Nah, kemudian proses pemilihan pompa. Nah, pada proses pemilihan pompa ini didapatkan timba pompa dari Ebara FS4NA 5300. Nah, langkah-langkahnya ini kita sudah dapatkan debit yang diinginkan itu, debit required itu adalah 6,6 meter kubik per second, meter kubik per menit maksudnya. Kemudian ada juga di sini head loss-nya 85,67 ditarik garis. Nah, perpotongannya ada di 4NA 5300. Nah, ukuran casing pompa setelah head loss disesuaikan dengan menambahkan mineral loss coefficient, diperoleh bahwa ukuran casing yang memenuhi syarat adalah 4NA 5300 dengan ukuran pipa suction 250 mm dan pipa discharge 200 mm. Ini. Selanjutnya, nah ini ada 3 poin utama, itu menentukan titik operasi H versus Q yang diinginkan dan diameter impeller, kemudian penentuan daya pompa dan penentuan efisiensi pompa. Nah, yang pertama di sini kita plot berdasarkan debit dulu, tarik garis vertikal ke atas yang panjang ini di 6,6 meter kubik per menit ya. Di sini ditarik. Kemudian langkah kedua yaitu menarik garis dari berdasarkan total head ya, head loss. Ini tadi didapat 85,67 di sini ya. Nah, di sini kemudian tarik garis ke kanan. Nah, perpotongan ini ada efisiensi. Kemudian didapatkan juga di sini diameter dari pipanya. Nah, diameter dari pipanya di sini didapatkan 510 mm ya. Nah, kemudian di sini garis NPSH ditarik ke kanan juga. Ini merupakan NPSH required. Ini didapatkan 4 ya nilainya. 4 meter. Kemudian di sini kemudian menentukan daya dari pompanya ya dalam kilowatt. Ini ditarik garis dari sebelah kanan. Ini merupakan diameter pipa yang 510, ditarik garis ke kiri. Nah, ketemu di sini 250 kilowatt. Nah, kemudian ini rangkuman dari data yang didapatkan, diameter impeller 510 mm, NPSH required 4, kemudian daya motor 250 kW, dan efisiensi 65%. Efisiensi ini tadi di sini, pertemuan antara debit dan diameter. Nah, antara 60% dan 70%. Nah, kemudian kita membahas tentang BEP atau Base Efficiency Point. Nah, BEP ini biasa digunakan untuk menjelaskan sebuah titik di mana pompa sentrifugal beroperasi pada titik efisiensi paling tinggi, yaitu ketika kehilangan energi akibat transfer energi dari penggerak utama, yakni motor ke sistem fluida paling kecil, ya, sehingga secara fisik fluida yang ditransfer memiliki karakter alir yang bagus dan pompa berjalan dengan optimal. Berdasarkan kurva di atas, titik operasi berada pada efisiensi 65% ya. Ini antara 60% dan 70%. Dengan demikian, titik operasi letaknya tidak tepat pada BEP yang berada pada efisiensi 81%. Nah, BEP itu di 81% ini. Atau Base Efficiency Point. Ya, yang terakhir ini pembahasan mengenai pengecekan kecukupan NPSH.
Nah, pengecekan kecukupan NPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami kavitasi. Syarat yang harus dipenuhi adalah di sini NPSH A atau available harus lebih tinggi sama dengan NPSH required. Nah, di sini ada penentuan NPSH required. Di sini yang didapatkan tadi 4 ya. Kemudian NPSH available dari perhitungan tadi didapatkan 6,88. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi pompa yang direncanakan sudah aman dari kavitasi dan memenuhi syarat NPSH, di mana NPSH available 6,88 lebih dari NPSH required 4. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.